Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala ba'dhum man ittakhadha al-hikmata lijaman ittakhadahu an-nasu imaman wa man 'urifa bil hikmati lahadathu al-'uyunu bil waqar. Man, siapa orang ittakhadha menjadikan al-hikmata hikmah, ikhtalafa al-ulama, berselisih ulama tentang makna hikmah, tapi yang paling bagus ilmu nafi'. Al-hikmah, hikmah itu ilmu nafi'. Lijaman, sebagai kekang. Ittakhadhahun nasu, maka menjadikan dia manusia imaman, sebagai imam, pemimpin. Waman, dan orang urifa yang dikenal bil hikmati, dengan hikmah, la hadadhul uyunu, maka melirik dia, memperhatikan dia, al uyunu, mata-mata, bil waqar, dengan waqar. Waqar ay al-haibah wa ta'zim, penghormatan. Contoh yang paling bagus sepanjang zaman tentang orang yang diberi hikmah ini adalah Sayyiduna Luqman Al-Hakim. Ulama juga berselisih, ada yang berpendapat beliau nabi, ada yang berpendapat beliau rajulun saleh, ada juga yang berpendapat beliau sahaya, kana abdan habasyian salihan, jadi sahaya, budak. Mengikuti pendapat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau, enggak tanggung-tanggung itu. Sampai hari ini di seluruh penjuru dunia masih banyak orang yang istidlal, mengambil dalil dari hikmah Sayyidina Luqman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi beliau ilmu nafi' alias hikmah. Allah tidak tanggung-tanggung ya. Meskipun beliau bukan nabi, tapi nama beliau menjadi nama suratul Luqman. Dan orang tidak bisa khatam Al-Quran tanpa menyebut nama Sayyidina Luqman. Sebab nama beliau madhkur fil Quran. Nah, ini iktibar buat kita bahwa ilmu itu jelas ilmu nafi' bisa mengangkat orang yang dianggap masyarakat biasa-biasa saja, malah cenderung dianggap hina, yakni sahaya, budak, berubah menjadi azim jiddan, melebihi azamatul muluk. Bisa Anda bayangkan, ila yaumil qiyamah loh, ini nama beliau selalu disebut-sebut. Kemudian hikmah beliau dikatakan oleh ba'dul ulama yang meneliti tentang hikam Sayyidina Luqman berjumlah sampai 10.000 hikmah. Banyak itu, 10.000 itu angka banyak ya. Dan isinya tidak ada yang biasa-biasa, semuanya
hikam Sayyidina Luqman luar biasa. Dan ini semua karena barakah al-ilm. وقال الشافعي رحمة الله عليه, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, min syarafil ilmi, dari sebagian keutamaan ilmu, anna kulla man nusiba ilaihi, setiap orang yang disandarkan kepadanya ilmu, maksudnya orang disebut alim, mengerti dalam sesuatu, walau fi syai'in hagir, meskipun dalam sesuatu yang remeh, fariha, dia akan gembira, wa man rufi'a anhu hazina, dan orang yang diangkat darinya ilmu, dia akan sedih. Diangkat ilmu itu ya dua kelompok saja ya, kalau tidak jahil ya nasi, orang yang lupa, yang nisyan. Kalau dia tidak bodoh dalam masalah itu, ya dia sedang lupa. Ini maksudnya Imam Syafi'i, salah satu keluar biasaan ilmu itu, orang yang kehilangan ilmu, dia akan sedih. Hilangnya ilmu itu imma bin nisyan wa imma bil jahl. Bisa jadi dia belum belajar, belum tahu, atau dia lupa. Afatul ilmi an-nisyan, penyakitnya ilmu adalah lupa. Tapi ada yang mengerikan ya, ba'dhu masyayikhina pernah membahas di majelis beliau. Yang mengerikan itu, au ma huwa ma'na ana anqudu bil ma'na la bil lafzi. Yang paling mengerikan itu, orang lupa pemahaman ilmu la ilaha illallah di detik-detik dia mati. Kan afatul ilmi an-nisyan, penyakitnya ilmu lupa. Sudah penyakitnya ilmu itu. Namanya penyakit ya bisa terjadi. Kayak penyakitnya manusia di jasad kan macam-macam, penyakit ini, penyakit itu. Mata ya'ti hadzal marad, tidak ada yang tahu. Bisa fi awwali umrihi, bisa pertengahan hidup, penyakit jasad maksud saya, bisa di akhir umur. Tapi yang mengerikan itu datang kepada kita afatul ilmi, penyakitnya ilmu alias nisyan, di detik-detik akhir umur kita. Ilmu apa? Pemahaman la ilaha illallah. Siapa-siapa yang terkena afatul ilmi, siapa-siapa yang terkena an-nisyan, lupa tentang ilmu la ilaha illallah di detik-detik akhir hidupnya, mata ala su'il khatimah, na'udzubillah. Caranya bagaimana? Supaya penyakit ilmu tidak datang di akhir umur kita. Jelas ilmu tentang la ilaha illallah. Nggak ada lagi. Kembali kepada Khaliqul ilmi, al-alim, allamul ghuyub, Allahu jalla jalaluh. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi minta kepada Allah, nggak ada jalan lain sudah itu. Supaya ya jelas dipelajari dulu ya. Dipelajari dulu ilmu la ilaha illallah sampai faham. Kemudian memohon kepada Allah supaya di akhir umur tidak sedang kejangkitan wabah lupa. Tidak sedang kedatangan afatul ilmi. Tidak sedang nisyan, tidak sedang lupa tentang ilmu la ilaha illallah. Apa ajaibnya? Madza syaraful ilmi? Apa yang terjadi? Kemuliaan ilmu yang tidak kedatangan penyakit lupa tadi di akhir umur. Orang alim faham makna la ilaha illallah. Di detik-detik akhir umurnya dia tidak kena penyakit nisyan. Tidak kena afatul ilmi. Sehat ilmunya dia.
sahihul ilm, mata ala husnil khatimah bi barakati ilmi la ilaha illallah. Waj'alni wa iyyakum wal ahbab minhum. Wa qala, dan berkata siapa Umaru, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, alaikum, harus kalian bil ilmi, mempelajari ilmu. Fa inna lillahi subhanahu ridaan, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rida, selendang. Yuhibbuhu, yang Allah mencintainya, menyenanginya. Faman talaba baban minal ilmi raddahu Allahu azza wa jalla, ini penting ya, biridaihi. Faman, maka siapa-siapa, talaba baban minal ilmi, yang mencari satu bab dari ilmu, raddahu Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan rida, selendang tadi, azza wa jalla, biridaihi. Jadi rida tadi dipakaikan Allah ta'ala kepadanya. Perhatikan kalimatnya ya, talaba baban minal ilmi. Jadi nggak harus alama. Allahu Akbar. Ini ya akhir kalam ada Sayyidina Umar. Jadi ini pemahaman saya ya. Santri itu sudah memasuki babu husnil khatimah. Jadi siapa-siapa yang talaba baban minal ilmi thumma mata gitu, kemudian dia mati ala husnil khatimah. Sebab raddahu Allahu azza wa jalla biridaihi. Makanya benar kata ba'dhu masyayikhina, niatkan, saya niat mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Saya niat talabul ilmi setiap hari, harus talabul ilm. Walau masalatan wahidah, meskipun satu masalah. Ini jadikan budaya, jadikan adat, jadikan kebiasaan, dan ini juga kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan selalu itu, tidak mau satu hari tidak bertambah ilmu. Sudah saya terangkan di majelis-majelis yang lalu. Minimal masalah wahidah, biar masuk di hadis ini. Kita kan pasti mati di salah satu hari kan. Kita pasti mati di salah satu yaumun min ayyamina fid dunya. Wallahu alam yaumul itsnin, thulatsa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wallahu alam. Salah satu itu kita akan mati. Maka jangan sampai di salah satu yaum tadi kita tidak talaba baban minal ilmi. Jadi di hari itu dapat rida ini. Dapat rida, dapat selendang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa min ma'ani rida, faham saya, ridhahu ta'ala. Wa min ma'ani rida husnul khatimah. Jadi harus. Jangan sampai tidak. Mau hadis, tambah faham, mau tafsir, mau tauhid, apa saja. Tiap hari harus ada ziyadah fil ilmi. Setiap hari harus man talaba baban minal ilmi, yaumiyan. Fa in adznaba dhanban, apabila itu orang melakukan satu dosa, ista'tabahu thalatha marratin li'alla yaslubahu rida'ahu dzalik. Kalau orang yang talaba baban minal ilmi tadi, yang sudah mendapatkan rida tadi, berbuat dosa, ista'tabahullah, Allah meminta dia kembali kepadanya. Ista'taba ay talaba ruju'ahu istiqalatahu, sampai 3 kali, supaya Allah tidak mencabut selendang tadi. Wa in tatawala, meskipun lama, bihi dengan man, dzalika dzambu, dosa itu, hatta yamuta, Allahu Akbar, sehingga dia mati.
Ya Allah, makanya orang-orang yang nggak senang ta'lim itu cepat-cepat dirubah saja prinsipnya itu. Orang-orang yang berprinsip bahwa saya bisa mendapatkan husnul khotimah dengan ibadah saja tanpa thalabul ilmi, cepat-cepat dirubah. Ini lihat ini, Sayyidina Umar itu jami' bainal ilm wal wilayah, bahkan beliau sayyidu ahlil ilmi wa sayyidu ahlil wilayah. Apa pangkatnya yang terkenal itu? Sayyidul muhadditsin. Pimpinan orang-orang yang mendapatkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala aja bilang begini nih. Faman talaba baban minal ilmi raddahu Allahu azza wa jalla biridaihi, dengan jaminan fa in adznaba dhanban ista'tabahu thalatha marrat lialla yaslubahu ridaahu dhalik wa in tatawala bihi dhalika dhanbu hatta yamut. Ini kan sudah dalilur ridha ya. Jadi kalau paham saya ini, siapa-siapa yang tiap hari bertambah satu bab minal ilm dakhala fi ridhaillah. Fa in mata, kalau dia mati, mata ala husnul khatimah. Ini salah satu keluar biasaan ilmu yang tidak bisa didapat di dalam ibadah-ibadah yang lain. Wa qala, dan berkata Al-Ahnafu, Sayyidina Ahnaf ini menurut Al-Hafidh Ibn Hajar ulida fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yudrikhu. Jadi nasib beliau kayak ini, kayak Sayyidina Uwais Al-Qarani. Hidup di zaman Nabi tapi tidak ada takdir bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahnaf ini minal ulama al-ajilla, ulama besar yang agung. Apa kata beliau? Kadal ulama'u ay yakunu arbaba, ay mulukan. Nyaris para ulama itu menjadi raja-raja. Arbab bermakna muluk atau sadat, pimpinan-pimpinan. Wa kullu izzin, dan setiap kemuliaan, lam yu'akkad bi ilmin, yang tidak dikuatkan dengan ilmu, fa ila dhullin masiruhu, maka kepada kehinaan, masiruhu tempat kembalinya. Ini nuskha syarahnya ya, kullu izin pakai lam yu'akkad. Saya lebih condong itu. Kalau di nuskha yang lain lam yutad. Di nuskha Ihya Misbah itu wa kullu izzin lam yutad bi ilmin fa ila dhullin masiruhu. Kalau lam yutad artinya tidak dikukuhkan. Ya sama saja sih. Tapi kayaknya lebih itu ya, lebih gampang dipaham lam yu'akkad. Di ithaf yang atas, yang matan memang pakai lam yutad. Tapi kalau di syarah yang punya ithaf bisa dilihat di bawahnya pakai lam yu'akkad. Ya pemahamannya sama. Lam yutad atau lam yu'akkad. Maknan wahid di kalamnya Sayyidina Ahnaf sih sama saja. Wa qala, dan berkata Salim ibnu Abil Ja'ad, Ishtarani maulaya, membeliku tuanku, beliau asalnya budak ya, bi 300 dirhamin, 300 dirham. Wa a'taqani, dan beliau membebaskan aku. Fakultu, aku berkata ke diri sendiri ya, bi ayyi syai'in ahtarifu,
aku bekerja apa? Jadi dia mikir-mikir setelah tidak menjadi budak, saya harus bekerja apa? Fahtaraftu bil ilmi. Maka aku bekerja dengan ilmu, maksudnya belajar jadi santri. Fama tammat li sanatun hatta atani amirul Madinah. Fama tamat, maka tidak sempurna li bagiku sanatun 1 tahun, tidak sampai 1 tahun. Hatta atani, sehingga mendatangi aku amirul Madinah, pimpinan Madinah. Zairan, berkunjung, falam adzan lahu, aku tidak mengizinkan dia. Jadi karena beliau menjadi orang alim yang berhasil, sehingga pejabat datang beliau tolak. Padahal asalnya budak, tidak sampai setahun. Wa qala Zubairu ibnu Abi Bakar, berkata Zubair bin Abi Bakar, kataba ilayya abi bil Iraq, menulis surat kepadaku ayahku di Irak, alaika, tetaplah engkau bil ilmi, dengan ilmu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ini iftaqarta, apabila engkau fakir, jadi orang miskin, kana laka mala, maka ilmu itu akan menjadi harta. Wa in istaghnaita, apabila engkau kaya, kana laka jamala, ilmu bagimu menjadi jamal, keindahan. Wa hukiya dzalika, dan dihikayatkan hal itu fi wasaya Luqman libnihi, yang katanya tadi sudah saya sebut ya. Andai dikumpulkan semua hikam Sayyidina Luqman sampai 10.000 hikmah. Qala ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataik. Wahai anakku, jalisil ulama, duduk-duduklah engkau dengan para ulama. Wa zahimhum, dan desaklah mereka bi rukbataika, dengan 2 lututmu. Maksudnya belajarlah dengan ulama, mujalasahlah dengan ulama. Wa innallaha, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhyil quluba, menghidupkan hati-hati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda, sebagaimana menghidupkan bumi, biwabilis sama, dengan hujan yang deras. Al-wabil al-matar, hujan dari langit yang deras. Wa qala ba'dul hukama idza mata al-alimu, apabila mati seorang alim, bakahul hutu fil ma, menangisinya ikan yang berada di air, baik air tawar atau air asin, baik ikan di laut atau ikan di sungai. Wat tayru fil hawa, dan burung di udara. Wa yufqadu, dan hilang wajhuhu ay dhatuhu, zatnya. Wa la yunsa, dan tidak dilupakan zikruhu, sebutannya. Jelas ya. Qala Syafi'i, qala al-Imam Malik, qala al-Imam Syafi'i, qala al-Imam Ahmad. Sudah berapa ratus tahun itu meninggal. Kita tidak tahu seperti apa muka Imam Syafi'i, seperti apa badan beliau, tahunya ya dari riwayat juga sih, tapi nggak ada fotonya kan zaman dulu. Jadi sebutan beliau ila yaumil qiyamah mawjud. Rahimahumullah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab bi asrarihim fid darain, amin. Wa qala Az-Zuhri, berkata Imam Zuhri rahimahullah, ini muhaddits, al-ilmu dzakarun wa la yuhibbuhu illa dzukranur rijal. Al-ilmu, ilmu itu dzakarun, sangat tinggi. Dzakar artinya laki-laki, tapi maksudnya pangkatnya tinggi ya. Kayak
Ujian itu maksudnya, memuji. Wala yuhibbuhu, dan tidak mencintai ilmu illa dzukranur rijal, kecuali kuat-kuatnya orang laki. Di sini ada nukilan. Kalau di kitab Hilyah, al-ilmu dzakarun la yuhibbuhu illa dzukuru minar rijal, ay aqwiya'ur rijal. Ilmu itu diibaratkan laki-laki, maksudnya derajatnya terhormat. La yuhibbuhu, tidak mencintai ilmu, illa dzukuru minar rijal, kecuali orang-orang yang kuat daripada kelompok laki-laki, ay aqwiya'ur rijal. Apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali yang tadi diulas panjang lebar oleh beliau? Ilmu yang bagaimana? Iblis alim, indu ilm iblis. Syaitan indu ilm. Orang-orang yang berani menentang Allah punya ilmu. Jelas yang dimaksud ilmu al-mashubu bil amal, yang diamalkan. Kemudian al-ilmu yang sudah masuk di hati, bis-sudur, bukan ilmu lisan ya. Ilmu yang hanya sampai di lidah, dipakai ngomong saja, tidak sampai netes ke hati, lah ilmu mal'un, ilmu dikutuk Allah itu. Tapi memang benar Sayyidina Umar tiap hari harus belajar walau baban minal ilm, lazim. Untuk memasukkan ilmu dari lisan supaya masuk ke sudur, ke hati, itu harus rutin, dawam. Harus. Tidak beda orang yang masuk thariqah, orang yang ingin zikir Allah di sudur, di hatinya. Kalau bahasa thariqah itu di latifahnya, dia harus lewat lisan. Harus terus itu membaca Allah, la ilaha illallah, sampai menetap di hatinya. Tikrar itu harus diulang-ulang. Begitu juga orang yang suluk kepada Allah Ta'ala melalui baca kitab, talabul ilmi bil kutub, itu lazim yaumiyan. Nanti kan pasti ada yang netes ke hati itu, dari sekian pembahasan, dari sekian qala fulan, kan pasti ada yang ini pas nih buat saya nih. Jadi kalau meminjam bahasa Mbah Maimun Sarang, sebagaimana saya dengar dari Ba'du Talamidih, setiap kitab itu ada mutiaranya yang tidak ada di kitab lain. Itu segitu kalamnya saya tafsirin. Jadi kayak kitab Ihya, itu pembahasannya kan ini gitu, tasawuf kan. Ada kitab yang sekelas dengan Ihya, Hilyah, pembahasannya ya tasawuf. Ada lagi Risalah Qusyairiyah, ada lagi ini. Itu pasti ada mutiara yang didapat di Ihya tidak ada di sini. Ada yang ada di Hilyah, tidak ada di Risalah. Ada yang di Risalah ada, di Ihya tidak ada. Pasti itu pasti. Lah, dari semua yang kita baca tiap hari, taruh kita satu hari 1 jam 30 menit baca kitab, pasti ada yang masuk itu, ada yang terkenang, yang netes di sudur, di hati, terkena. Ini yang nanti jadi ilmu yang menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang tadi itu, yang di lisan sama di otak itu, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang fis sudur. Akan banyak ada di sudur pemahaman-pemahaman kalau kita banyak membaca pakai lisan, banyak mutalaah pakai mata, banyak merenung pakai akal. Ini semua tangga, jembatan untuk memasukkan ada ilmu fis sudur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.